Halo, salam jumpa, salam persaudaraan. Kita masih berbicara tentang hidup berkeluarga. Dan sampai sekarang ini saya masih berbicara tentang sifat-sifat perkawinan itu. Ada dua sifat yang diungkapkan gereja. Pertama ialah unitas atau monogam. Yang kedua ialah insolubilitas. Kita sudah perbincangkan tentang monogam itu, dan gereja mempertahankan monogam itu karena dua alasan. Yang pertama ialah alasan ke dalam, kita sudah bahas. Alasan kedua ialah karena misi yang mesti diungkapkan oleh suami istri dalam hidup berkeluarga. Yang kita bicara tentang misi itu saya sudah katakan pada video lalu, yaitu keluarga mengungkapkan bagaimanakah Tuhan Allah mencintai manusia. Sudah kita lewati. Sekarang unsur kedua ialah bagaimana Yesus Kristus mencintai gerejanya. Unsur ini akan dibicarakan dalam video kali ini. Tuhan sungguh mencintai semua orang, tetapi teristimewa ialah gereja yang dibentuknya. Karena dia akan gunakan gereja ini sebagai sarana untuk mewartakan semua yang dia pernah ajarkan dan dia perbuat untuk kepentingan manusia. Saya mau tunjukkan di manakah kasih Yesus itu. Yang pertama, dia datang ke dunia ini karena utusan resmi oleh Tuhan Allah Bapa di sorga. Dia berkarya untuk kita semua di dunia ini, untuk keselamatan kita, menghantar kita kembali kepada Tuhan Allah, tetapi juga mau menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis, roh jahat, setan, yang menghancurkan manusia, tetapi juga menghancurkan relasi manusia dengan Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah mengutus dia, maka tidak heran bahwa dia senantiasa membangun relasi baik dengan Tuhan Allah tiap saat. Luar biasa Tuhan Yesus. Kasihnya sama seperti Tuhan Allah yang mencintai manusia. Hatinya penuh, tak terbagi-bagi. Dengan siapa dia bertemu, dia mau tolong. Karena cintanya sungguh-sungguh mendalam untuk tiap-tiap orang yang datang kepada dia. Yang kedua, Yesus sendiri membuat satu komitmen pada diri dia. Aku mau tolong manusia. Siapapun juga dia yang datang kepada Tuhan Yesus, dia tidak mau tolak orang itu, karena dia tahu orang itu butuh bantuan. Dia buat itu dengan dua cara. Cara pertama ialah pewartaan. Yang paling mencolok pada pewartaan dia ialah tentang kasih. Dia katakan begini, kalau kau mencintai Tuhan Allahmu, cintailah dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kemampuanmu, dan dengan segenap kekuatanmu. Tetapi juga dia menambahkan, kalau kau menaruh perhatian pada orang lain, cintailah sama manusia itu seperti kau mencintai dirimu sendiri. Sebagaimana engkau mau supaya orang juga perhatikan sama kau, kau juga mesti lebih dahulu perhatikan orang lain. Sehingga bukan cuma kau yang mau orang tertarik pada engkau, lain engkau, tetapi kau juga mesti terbuka melayani orang lain. Seperti kau juga mengharapkan orang lain juga menaruh perhatian pada engkau dan bahkan mau melayani engkau. Itu adakan Yesus. Itu ajaran Yesus. Dan dia mau supaya kita juga bersikap sama seperti dia. Yang ketiga, ada juga karakter-karakter lain yang diungkapkan Yesus sepanjang pengajarannya. Hendaklah kau berlaku sabar seorang kepada yang lain. Oh, jangan cepat emosional, karena emosi itu hanya menghancurkan relasi. Emosi itu hanya melukai batin orang lain, membuat kalian nanti putus dalam relasi. Bahkan akhirnya kau jatuh sakit hanya karena relasi yang buruk itu, yang tidak boleh diungkapkan, yang tidak boleh terjadi,
antara kalian dalam hidup bersama sebagai ciptaan Tuhan. Kau mesti rendah hati. Janganlah kau sombong. Kesombongan itu menambah parahnya relasi itu. Tak ada gunanya kita sombong, karena semua yang kau miliki itu datang karena kasih Allah kepada engkau. Tuhanlah yang berkati engkau sehingga kau semacam begini. Kau rendah hati, Allah lah yang bantu kau sepanjang ini. Makanya mestinya kau bersyukur sama Tuhan Allah, karena Tuhan begitu baik kepada kita. Bukan cuma rendah hati dan sabar, berlaku lemah lembut kepada orang-orang lain. Kalau orang lain juga sudah berlalu kasar kepada engkau selama ini, berikanlah maaf kepada dia. Tetapi juga engkau yang sudah melukai hati orang lain, hendaklah kau juga bertobat. Lepaskanlah semuanya itu, karena hanya menambahkan saja masalah dalam hidup bersama orang lain. Itu yang Tuhan mau. Dia katakan lagi begini, kalau orang bermusuhan sama engkau, membuat engkau sulit dalam kehidupan, entah membuat isu yang tidak baik tentang engkau, mencurang namamu, mencurang wajahmu, Yesus mengatakan apa? Janganlah kau balas kejahatan kepada orang itu. Kau doakan dia. Berdoa untuk dia, minta kepada Tuhan Allah. Tuhan ampuni dia. Masalah balasan kejahatan itu urusan Tuhan. Bukan cuma mengajar, tetapi juga dia buat banyak mujizat. Kalau ada orang buta, dia sembuhkan. Orang itu lihat kembali. Kalau orang tuli, dia sembuhkan. Orang itu mendengarkan kembali. Kalau orang lumpuh, dia sembuhkan. Orang itu berjalan lagi. Yang sakit, dia sembuhkan. Sehat kembali. Itulah Yesus. Berbicara, tetap juga berbuat baik. Menjadi contoh untuk orang-orang lain. Maka tidak heran kalau dia senantiasa mengatakan, hendaklah kau percaya kepadaku, kau beriman kepadaku supaya kau bisa selamat. Artinya apa? Hendaklah kau sungguh-sungguh bersandar kepada dia. Dengarkanlah pengajarannya. Ikutilah perbuatannya supaya kau selamat. Yang ketiga, dia berpikir bahwa tidak mungkin dia kerja sendiri. Dia punya satu semangat besar, ialah membangun kebersamaan dengan orang-orang lain. Maka tidak heran begitu banyak orang berkumpul, dia pilih di antara mereka itu 12 orang yang kita sebut sebagai 12 rasul. Mereka ini merupakan tim kerja dengan Yesus. Yesus mengajar mereka, dan kemudian Yesus mengutus mereka pergi ke desa-desa untuk mengajar, tetap juga berbuat baik. Yang menarik ialah bahwa kepada mereka semua, masing-masing diberinya kuasa. Kuasa penyembuhan, tetap juga kuasa mengusir setan yang tinggal mengganggu manusia selama ini. Sehingga para rasul berdasarkan sandarannya kepada Yesus, mereka juga mampu memberikan penyembuhan kepada orang sakit, tetap juga mampu mengusir roh-roh jahat, iblis dan setan itu keluar dari orang-orang yang mereka serang selama ini. Yang keempat, berdasarkan pengaruhnya yang besar di tengah-tengah masyarakat, orang mulai merencanakan untuk membunuh dia. Dia harus mati di kayu salib sama seperti para penjahat lainnya. Begitulah hukum Yahudi. Saudara sekalian, Yesus dengar, dia tahu rencana itu. Makanya tidak heran kepada para rasulnya, dia sudah ingatkan, aku akan disengsarakan bahkan mati di Yerusalem, tapi sesudah 3 hari aku akan bangkit kembali. Itulah kata-kata Yesus. Dia tahu rencana busuk dari sekian banyak orang lain yang tidak mau terima kehadiran dia. Dia mau mati untuk tebusan dosa umat manusia. Saudara sekalian, lalu apa yang mesti dibuat oleh para keluarga?
Yang pertama ialah ingatlah pengajaran Yesus. Kalau kau mencintai Tuhan Allah, cintailah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kemampuanmu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasih manusia sesamamu seperti kau mencintai dirimu sendiri. Berarti bahwa apapun juga kita punya kesibukan sebagai satu keluarga, jangan lupa Tuhan Allah, tetap lari kepada Dia. Kalau alami kesulitan, sengsara dan sebagainya, cari Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Sama seperti Yesus. Bila Dia mau berbuat sesuatu hal, tetapi juga bersyukur sama Tuhan bila pekerjaannya sudah selesai. Keluarga tidak boleh sekali lupa akan Tuhan. Tetapi juga saling mencintai sebagai suami istri, mencintai anak-anak, mencintai orang lain, mesti hidup dalam hatimu. Ingat pesan Tuhan Yesus. Kasihlah sang manusia seperti kau mencintai dirimu sendiri. Yang kedua, berlakulah rendah hati dalam keluargamu. Sabar dalam keluargamu, jangan emosional. Kalau suamimu punya kesalahan di masa lampau, ataukah juga istrimu punya kesalahan di masa lampau, janganlah kau ungkit kembali kesalahan itu dalam keluargamu. Tidak baik dong. Hargailah dan hormatilah istrimu itu. Hargailah dan hormatilah suamimu itu. Supaya kalian juga hidup bersama-sama sebagai suami istri yang damai, penuh sukacita, penuh kegembiraan, karena Allah ada bersama engkau. Kalau ada musuh-musuh, ada orang yang menyakiti hatimu, tidak perlu tenggelam dengan perbuatan-perbuatan mereka itu. Jangan. Yang Anda perbuat sebagai suami, sebagai istri ialah doakanlah mereka. Tapi senantiasa berbuat baik kepada mereka. Meskipun mereka juga pernah menyakiti hatimu. Nanti Tuhanlah yang membalas kejahatan mereka itu dengan cara Tuhan. Itu bukan urusan kita. Yang terakhir, jangan lupa, ciptakanlah kerjasama sebagai suami istri. Saling bahu-membahu. Apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh suamimu, hendaklah kau juga istri turut memikirkan dan merasakan. Apa yang istrimu pikirkan dan rasakan, hendaklah kau suami juga ikut serta merasakan dan memikirkan. Apa jalan keluar terbaik demi kepentingan kalian berdua sebagai suami istri. Lihatlah pribadi Yesus, yang meskipun dia tidak bersalah, dia rela mati sebagai tebusan untuk kita umat manusia. Berarti suami istri juga rela menderita, rela berkorban, rela melayani. Karena melalui penderitaan itu, melalui pelayanan itu, orang lain dipulihkan karena perbuatanmu yang penuh kasih, yang mengasihkan. Sampai jumpa.